di Universitas Negeri Semarang ingin mengulik tentang bagaimana cara mengajar ibu, bagaimana cara peserta didik di sini. Dengan siapa? Saya Sukapi, guru mata pelajaran fisika di SMP Negeri 37 Semarang. Bu praktik. Nanti kami akan menanyakan beberapa indikator tentang bagaimana cara ibu mengajar nih. Yang pertama dimulai dari saya yang bagian lembaga kerja E. Bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Bagaimana itu? Oke, ini kita langsung penerapan ke proses pembelajaran. Ketika kita memulai pembelajaran termasuk materi, ini penting untuk disampaikan. Ya. Sejauh mana pemahaman anak itu terhadap materi yang akan disampaikan, sehingga nanti arah dan tujuan dari pembelajarannya akan dijalankan oleh peserta didik itu menjadi jelas, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemahaman yang berfungsi untuk mengeksplor sampai sejauh mana pemahaman dari materi yang akan kita Terima kasih, sangat bagus sekali. Itu kedua itu kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas, apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting tersebut. Oke, ini kalau di materi PJUK ya, karena kita menghubung PJUK, jadi kita yang berputarnya di materi ini biasanya pada materi yang menggunakan model pembelajaran problem listening ataupun project listening. Contohnya misalnya project listening, kita bisa memberikan penugasan kepada peserta didik. Misalnya satu tema gerakan semakin ramah yang dilaksanakan secara berkelompok. Kalau misalnya kita menggunakan project listening, berarti ini merupakan satu project yang tidak mungkin hanya dilaksanakan atau bisa selesai dalam satu kali pertemuan, mungkin 2, 3, 4 kali pertemuan. Dan ini kita sementara hanya memiliki alokasi di sekolah itu, berarti harus ada penugasan di rumah, seperti itu ya. Nah, ini kita berikan keleluasaan kepada anak untuk ini nanti menghasilkan karya ya, yang akan nanti ditampilkan dalam unjuk kerja, ya, ditampilkan dalam unjuk kerja sebagai puncak karyanya, ya. Ini sekaligus untuk evaluasi atau penilaian kita, ya. Jadi mungkin mereka kita berikan penugasan sambil kita mengamati dan menanyakan progresnya, terus mendampingi dengan cara seperti itu sampai di mana gitu. Kemudian nanti pertemuan kedua misalnya ditanyakan progresnya sampai sejauh mana, ya. Ini biasanya kalau di PJUK itu bisa dilaksanakan pada semester itu sekali. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Selanjutnya untuk lembaga kerja. Yang pertama adalah bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mengenai laki-laki. Ini untuk masalah ya, pemanduan kita memikirkan kembali atau rethink ini ya. Ini biasanya tentang pemahaman konsep. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran itu tidak hanya sekedar langsung praktek, tapi bagaimana yang akan dilakukan itu konsepnya dipahami dulu, ya. Mungkin kita bisa memberikan misalnya video pembelajaran yang nantinya akan dianalisis dengan panduan video pembelajaran itu, kita akan tergambar
ini nanti akan menumbuhkan ide-ide mereka. Atau mungkin ya kalau ini kaitannya dengan bukan pembelajaran praktek, misalnya tentang pembelajaran teori, ya misalnya kesehatan, berarti ini mungkin kasus-kasus yang kita juga ya mereka menganalisis itu dan mencari pemecahannya itu dari sumber-sumber ya yang bisa dipertanggungjawabkan ya, seperti itu. Nah, atau mencari referensi-referensi untuk pemecahan. Jadi pemahaman konsep itu penting untuk bisa dipegang oleh nah untuk menampilkan ide-ide mereka itu ya mereka harus memberikan dengan uji pembelajaran dengan studi kasus Untuk selanjutnya, bagaimana produk dan pertunjukan strategi dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. penilaian diri dan umpan balik itu penting untuk peserta didik. Artinya dan ini menjadi budaya sekarang, fleksibel refleksi, termasuk peserta didik kita harus diajarkan memang fleksibel ya. Ini artinya dia bisa menilai dirinya sampai sejauh mana ya pemahaman saya tentang satu materi ya. Kalau misalnya maka kalau kita bisa menggunakan penilaian formatif ya untuk dalam bentuk penilaian diri kan penilaian itu kan macam-macam, ada penilaian dalam bentuk tulis ya, lisan, penilaian antar teman, penilaian diri ya. Penilaian diri itu penting, itu kan dalam bentuk pengakuan diri, oh saya ternyata belum bisa. Maka pertanyaan-pertanyaannya yang akan kita ajukan juga berkaitan dengan sejauh mana mereka sudah menguasai materi ya, dengan jawaban-jawaban ya harapannya memang jawaban-jawaban yang jujur yang apa adanya. Artinya kalau memang dia sudah bisa berapa persentasenya dia sampaikan, saya belum bisa, saya baru bisa setengahnya, saya sudah bisa menghabiskan dan seperti itu ya. Dan sedangkan umpan baliknya itu bisa dari rekan sejauhan ya. Kalau ini satu materi pembelajaran misalnya bola voli, nanti kita bisa dari gurunya atau dari teman yang memang sudah menguasai ya. Nanti akan muncul yang namanya puntuasi. Oh kamu kurang ini, oh kamu kurang ini, kamu kurang lulus. Nah termasuk umpan balik dari guru. Nah kita terus dengan pendampingan ya untuk membenarkan ini posisi tanganmu kurang pas ya, ini harusnya begini berkaitan dengan materi yang Selanjutnya, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. ya. Ini bisa jadi ya bisa jadi ini tadi kaitannya dengan refleksi juga ya. Refleksi juga ya. Artinya kita beri kesempatan kepada mereka ya, kalau memang siap untuk dievaluasi ya berarti saat itu bisa kita ya belum. Nah, siapa yang masih butuh waktu untuk untuk ini evaluasi mungkin tidak harus hari ini ya. Siapa yang butuh waktu lagi untuk merenungkan kembali ataupun mereview kembali pembelajarannya. Kalau memang peserta didik itu belum siap ya kita beri waktu lagi. Jadi kayak model pembelajaran yang sekarang itu ya kita beri kesempatan sebatas-batasnya kepada ya. Misalnya dia saya beri waktu saya untuk saya belajar kembali karena saya kok merasa belum dan belum siap dievaluasi, itu juga diizinkan gitu ya, ganti siswanya jadi siap atau tidak itu. Kalau tidak siap ya biasanya anak itu bisa mengukur dirinya sendiri. Kalau dia siap, saya siap untuk dinilai Pak, saya belum siap, saya butuh waktu lagi. Nah, pentingnya fleksi tadi, penilaian diri ataupun penilaian antar teman atau mungkin umpan balik dari Terima kasih sebelumnya. Yang selanjutnya Mbak Hussein, pertanyaannya bagaimana caranya peserta didik itu dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri dan penyesuaian.
sebagai guru dari hasil observasi juga kita punya kewajiban untuk mendampingi. Ya. Kita merumuskan bahwa kesalahannya atau kekurangannya ada di sini. Ya. Kekurangannya ada di sini. Silakan kamu benahi tekniknya seperti ini, terus dan terus dimotivasi. Ya. Jangan sampai kemudian dia sudah mengalami hambatan belajar, kemudian kita abaikan, akhirnya mereka menjadi jenuh. Ya. Itu penting. Ya. Kalau sudah kita dampingi, kita beritahu letak kekeliruannya, kekurangannya di sini, kemudian kita berikan motivasi terus ya dengan mungkin lanjut bagus, itu akan memotivasi sendiri. Jadi anak ini dibuat bersemangat. Gitu. Selanjutnya bagaimana peserta didik itu akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan depan dan memiliki semangat belajar. Ya. Kita menyampaikan materi di musik itu banyak ya, jenis materinya ya. Dan tidak semua anak memang punya kemampuan atau bakat di semua materi, kecuali anak yang memang power on ya, bisa semua dan punya skill atau motor yang bagus, itu kita berikan materi apapun ya dapat ya. Tapi ada beberapa anak yang memang kesulitan atau dia hanya bisa menguasai satu atau dua, ya tidak apa-apa ya gitu. Nah, untuk yang memang tidak mereka kuasai, ya tetap artinya kita berikan sesuai kemampuannya tanpa harus kita memaksakan ya, memaksakan untuk harus bisa sesuai dengan kemampuannya ya, menyesuaikan saja. Penting secara teknik dia bisa walaupun tidak sesempurna mungkin atau luar biasa bagus seperti anak-anak yang sudah dewasa. Gitu. Nah itu penting juga ya, jadi kita tanyakan apa sih saya kok gini, hasil kursus saya kayak gini ya. Jadi dia bisa menetapkan tujuan untuk masa depan dia sendiri. Aku memang tidak bisa ini, berarti saya hanya secukupnya saja. Walaupun dikejar seperti apapun ya tidak bisa. Tapi saya menguasai yang ini Pak. Ya, gitu ya saya kita terus berikan dulu. Itu. Yang terakhir, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang dibutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Iya. Memang terkadang apalagi kita di pembelajaran BCUK itu mengalami kesulitan. Motivasi karena memang dia tidak menguasai, itu akan sulit sekali. Nah, ketika kita sudah ketemu, walaupun kadang-kadang anak tidak, kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia mampu, tetapi hanya belum ketemu. Nah ini pentingnya kita memilih strategi pembelajaran, misalnya dengan inquiry ya, inquiry atau inquiry learning atau discovery learning ya. Jadi dia biarkan dia melakukan sesuai dengan stylenya, gayanya dia. Ya mungkin kita secara teknik misalnya kalau di pasir itu harus lurus tangannya, harus begini ya, harus lurus, harus bisa jadi dia tidak lurus tapi ternyata bisa menguasai dia nggak apa-apa karena dia punya style sendiri. Yang penting dia paham kalau untuk menerima kuliah itu seperti apa. Itu penting dalam rangka kita untuk memberikan motivasi dan utamanya sekali lagi dalam pembelajaran musik itu bukan prestasi tetapi untuk budaya gerak dan kebugaran jasmani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Prati atas jawaban yang sudah diberikan. Kami jadi memahami beberapa metode dan strategi untuk memahami peserta didik, bagaimana cara penerapannya di lapangan, dan kami menjadi lebih terbuka untuk lebih menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Prati. Semoga bermanfaat. Jadi,